Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran konsep dan hukum ijarah dalam Islam. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Ananda Mansurullah atau biasa disingkat dengan Ananda MA. Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Saibur Syekh Nurjati Cirebon dari kelas B24 dengan nomor induk mahasiswa 23811300936. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah Fikih Muamalah bersama Bapak Alam Tarlam SUD MAG sebagai dosen pengampu. Sahabat sekalian, dalam kehidupan sehari-hari mungkin di antara kita ada yang pernah menyewa motor untuk bepergian, mengontrak rumah untuk tempat tinggal, atau membayar tukang bangunan untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Atau mungkin di sekolah kalian pernah menyewa alat olahraga, di kampus menyewa proyektor, bahkan di rumah memanggil guru les privat untuk adik kalian. Semua itu adalah bagian dari praktik ijarah, yakni transaksi sewa-menyewa atau upah jasa yang sangat umum dalam kehidupan kita. Di era digital, kita juga sering menyewa jasa fotografer, studio, bahkan editor video. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna tentu tidak membiarkan transaksi seperti ini tanpa aturan. Ada hukum, rukun, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi ijarah ini syar'i dan berkah. Yuk kita pelajari lebih dalam mengenai konsep dan hukum ijarah dalam Islam agar setiap aktivitas ekonomi kita selalu berada dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita masuk ke pengertian ijarah. Secara bahasa, ijarah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ijaratu, berasal dari kata al-ajru, artinya upah atau imbalan. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan atau upah tertentu pula. Contohnya, saat kita menyewa rumah, kita tidak memiliki rumah itu, tapi kita berhak menggunakannya selama masa sewa. Atau ketika kita membayar tukang untuk memperbaiki atap rumah kita, itu juga termasuk ijarah. Contoh selanjutnya, dasar hukum ijarah. Islam membolehkan transaksi ijarah. Ini dibuktikan dengan adanya dalil Al-Quran dan hadis beserta ijma para ulama. Dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya sewa-menyewa jasa atau pekerjaan, di antara yang menunjukkan akan bolehnya akad ini adalah firman Allah Ta'ala. Di antara yang menunjukkan akan bolehnya akad ini adalah firman Allah Ta'ala, fawajada fiha jidarun yuridu an yanqadha fa'aqabahu qala law syi'ta latakhadta alaihi ajran. Artinya, kemudian keduanya, Musa dan Khidir, mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 77. Hal ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil akan bolehnya sewa-menyewa jasa atau pekerjaan. Di antara yang menyebutkannya adalah Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan, wa yadullu hadza ala jawazi ahdil ahjari ala iqamatihi. Ayat tersebut menunjukkan bolehnya mengambil upah ketika menegakkan dinding rumah yang hampir roboh itu. Di antara dalil yang lainnya juga adalah firman Allah Ta'ala, fa in arada'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surat At-Talaq ayat 6.
Al-Imam Asy-Syafi'i berkata mengenai ayat di atas, walau lam yakun fil ijarati illa hadza lakafa. Andai kata tidak ada suatu apapun yang menjelaskan tentang sewa menyewa kecuali ayat ini, niscaya ayat ini telah cukup untuk menjelaskan tentang sewa menyewa. Hadis Nabi mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tu al-ijaro ajrohu qabla ayyajiffa arakahu. Rawahu Ibnu Majah. Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2424, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ulama pula bersepakat akan bolehnya sewa menyewa jasa. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian beliau memberikan alasan tentang hal ini. Fa innal hajajata illal manafi'i kal hajajati ilal a'yani. Falamma jazal aqdu ala a'yani wajaba an tujaru al-ijaratu ala manafi'. Karena sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap jasa tak ubahnya seperti kebutuhan mereka terhadap barang atau aset. Ketika diperbolehkan akad terhadap benda, maka hal ini mengharuskan untuk diperbolehkan pula sewa menyewa jasa. Selanjutnya ada rukun dan syarat ijarah. Agar ijarah sah secara syariat, harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun ijarah ada 4. 1. Mu'jir, yaitu pihak yang menyewakan. 2. Musta'jir, yaitu pihak yang menyewa. 3. Ma'jur, yaitu objek sewa, bisa berupa barang atau jasa. Yang keempat, ujroh, yaitu imbalan atau upah. Contoh rukun ijarah dalam kehidupan sehari-hari disebutkan ada seorang Pak Ahmad, seorang yang bernama Pak Ahmad itu sebagai mu'jir atau pihak yang menyewakan. Pak Ahmad menyewakan mobilnya kepada Bu Siti. Kemudian musta'jir, pihak yang menyewa adalah Bu Siti menyewa mobil dari Pak Ahmad selama 3 hari. Kemudian ada ma'jur yang ketiga, yaitu objek yang disewa. Mobil artinya mobil Pak Ahmad yang disewakan. Kemudian 4. Ujroh atau upah atau imbalan. Bu Siti membayar Rp1.500.000 untuk sewa mobil selama 3 hari. Selain itu ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, seperti objek sewa harus diketahui secara jelas. Barang atau jasa yang disewa harus halal, upahnya jelas dan disepakati sejak awal. Selain kita masuk ke jenis-jenis ijarah. Ijarah dalam Islam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, ijarah atas barang atau al-ijaratu ala a'yan, contohnya menyewa rumah, kendaraan, atau alat berat. Yang kedua, ijarah atas jasa atau al-ijaratu alal amal, seperti menyewa seseorang untuk membangun rumah sesuai dengan kriteria yang diinginkan, menyewa seseorang untuk menjadi sopir yang menyopiri kemanapun majikannya ingin pergi, menyewa seseorang menjaga rumah dan membersihkannya, dan contoh-contoh yang lainnya. Hikmah dan manfaat ijarah. Transaksi ijarah memberikan banyak manfaat, antara lain membantu kebutuhan orang tanpa harus memiliki barang tersebut, menjadi alternatif ekonomi yang halal dan sesuai syariah, meningkatkan kerjasama dan saling tolong-menolong dalam masyarakat. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan ijarah. 1. Tidak jelasnya objek ijarah. 2. Jika barang atau jasa yang disewakan tidak jelas, misalnya mobil yang disewa ternyata kondisinya rusak parah tanpa pemberitahuan sebelumnya. 3. Tidak jelasnya upah atau ujrah. Keempat, jika upah atau imbalan tidak ditentukan dengan pasti atau terjadi perselisihan, akad ijarah menjadi tidak sah. 3. Tidak adanya kesepakatan waktu ijarah harus dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak ada batas waktu yang disepakati, maka akad ijarah batal. Keempat,
barang atau jasa haram atau tidak bermanfaat. Jika objek ijarah berupa barang atau jasa yang haram atau merugikan, akad tersebut batal karena terjadi penipuan atau pemaksaan. 5. Terjadi penipuan atau pemaksaan jika akad dilakukan dengan unsur paksaan atau penipuan, maka ijarah tidak sah. 6. Ketidakmampuan pihak yang menyewakan atau menyewa. Jika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya, misalkan menyewakan barang yang tidak dimilikinya. Penutup, sebagai kesimpulan, ijarah adalah akad sewa-menyewa dalam Islam yang diperbolehkan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan memahami konsep dan hukumnya, kita bisa menjalankan aktivitas ekonomi yang syar'i dan penuh keberkahan. Sebelum saya menutup video pembelajaran ini, saya akan mengajak untuk adik-adik sekalian, siswa-siswi khususnya Madrasah Aliyah, untuk memberikan contoh nyata tentang transaksi ijarah yang terjadi di lingkungan sekolah kalian. Misalnya menyewa ruang kelas untuk kegiatan ekstrakurikuler, membayar guru les privat dengan sistem sewa jasa, menyewa peralatan olahraga untuk acara sekolah, menyewa jasa kebersihan atau tukang kebun. Lalu kalian tuliskan siapa yang menjadi mujir, yaitu penyewa atau penyewaan. Yang kedua, siapa yang menjadi mustajir, yaitu pihak yang menyewa. Ketiga, objek makjur, barang atau jasa yang disewa. Nah, coba kalian jawab dalam komen di bawah ini ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, adik-adikku sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah, serta rekan-rekan perkuliahan, serta Bapak dosen yang telah menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.